Pernah kepikiran nggak sih apa iman itu bisa dibuktikan pakai logika? Nah, di dalam Islam ternyata ada satu disiplin ilmu yang khusus mencoba melakukan hal itu. Selamat datang dalam penelusuran kita tentang ilmu kalam, sebuah jembatan antara keyakinan dan akal. Siapa sih kita ini? Kenapa kita ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh bukan cuma renungan filsuf loh. Ini adalah inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Kita semua kan pernah ada di posisi itu, mencari-cari jawaban. Ternyata, dorongan buat nyari jawaban ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Sumber-sumber Islam menyebutnya naluri bertuhan, semacam insting bawaan dalam diri kita yang selalu mencari koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Nah, dari pencarian yang sifatnya universal inilah lahir sebuah disiplin ilmu, sebuah perangkat untuk mengubah keyakinan yang tadinya mungkin sekedar percaya saja menjadi saya paham kenapa saya percaya. Oke, disiplin ilmu inilah yang kita kenal sebagai ilmu kalam. Yuk sekarang kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya ilmu kalam itu? Gampangnya gini, coba deh bayangin iman itu kayak sebuah bangunan. Nah, ilmu kalam ini arsiteknya, tugasnya memastikan setiap pilar keyakinan kita itu berdiri di atas fondasi bukti yang kuat dan argumen yang masuk akal. Dari namanya aja kita udah bisa dapat petunjuk nih. Ilmu itu kan artinya pengetahuan, dan kalam itu ucapan atau wacana. Jadi ilmu kalam itu pada dasarnya adalah ilmunya berdiskusi tentang keyakinan. Tapi ini bukan debat kusir ya, melainkan sebuah dialog yang logis dan terstruktur. Sejarawan legendaris Ibnu Khaldun sepertinya menangkap esensinya dengan pas banget. Menurut beliau, ini bukan cuma soal apa yang kita yakini, tapi juga kenapa kita meyakininya. Dan semua itu harus didukung oleh dalil-dalil yang rasional. Sekarang kita udah tahu definisinya, tapi argumen rasional tentang apa aja sih yang dibahas dalam ilmu kalam? Yuk kita lihat 4 pilar utamanya. Wah, ternyata pembahasan ini luas banget dan bisa kita bagi jadi 4 bidang utama. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu tentang Tuhan sendiri, lalu bergeser ke kenabian, alam gaib, sampai kebenaran-kebenaran yang cuma bisa kita ketahui lewat wahyu. Coba kita rinci sedikit. Ilahiyah, ini fokusnya soal esensi Tuhan, gimana eksistensinya, apa aja sifatnya. Terus, nubuat, ini membahas soal kenabian, bagaimana sih cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Lalu ada ruhaniyah, yang menjelajahi dunia gaib seperti malaikat dan jin. Dan terakhir, sam'iyat, ini tentang konsep-konsep kayak surga dan neraka, hal-hal yang kita ketahui murni dari pendengaran atau wahyu. Oke, buat membangun argumen yang serumit ini, para teolog atau biasa disebut mutakalimun pasti butuh sumber kan? Nah, dari mana sih mereka ngambil bahan baku pemikirannya? Sumbernya ada 4, dan disinilah letak keunikannya. Tentu, ada Al-Quran dan hadis sebagai pilar utama wahyu. Tapi lihat deh 2 sumber lainnya, pemikiran manusia dan insting. Ini menunjukkan kalau ilmu kalam itu gak memisahkan wahyu sama akal, tapi justru berusaha menggabungkan keduanya. Dan yang perlu banget kita catat nih, penggunaan logika ini bukan ide yang datang dari luar. Justru Al-Quran sendiri berkali-kali mendorong kita untuk tafakur alias merenung dan akala alias menggunakan akal. Jadi perintah untuk berpikir itu datang langsung dari sumber utamanya. Ayat ini nih, contoh yang pas banget. Maka hendaklah manusia memperhatikan, kalimat ini kan bukan sekedar saran, tapi sebuah perintah untuk melakukan observasi dan analisis. Ini seperti undangan terbuka dari Tuhan, supaya kita menggunakan akal untuk memahami ciptaannya. Dan inilah jantung dari ilmu kalam. Kita udah tahu apa itu ilmu kalam, sumbernya dari mana. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Buat apa sih semua ini? Apa gunanya repot-repot membangun iman yang rasional? Tujuannya itu bisa kita lihat dari 3 hal utama. Pertama, untuk memperkuat iman. Biar nggak sekedar warisan dari orang tua, tapi jadi keyakinan intelektual yang kokoh. Kedua, membekali kita dengan jawaban-jawaban logis kalau ada yang bertanya atau saat kita sendiri ragu. Dan ketiga, ini jadi semacam sistem imun teologis yang melindungi keyakinan kita dari pemahaman yang keliru atau menyimpang. Jadi pada intinya, ilmu kalam itu tugasnya membangun sebuah kerangka intelektual untuk keyakinan kita. Atau, meminjam istilah tadi, membangun arsitektur logika dari iman. Tujuannya, supaya bangunan keyakinan kita itu nggak cuma tinggi menjulang, tapi juga punya fondasi yang super kuat, tahan banting dari segala guncangan keraguan. Kita tutup sampai di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua di zaman sekarang.
Di era yang serba skeptis, di tengah lautan informasi yang simpang siur, seberapa penting sih punya keyakinan yang gak cuma berakar di hati, tapi juga bisa berdiri kokoh di atas pilar-pilar logika? Coba kita renungkan bersama.